Dia memakai sepatu bot. Gunakan bor listrik untuk mengencangkan sekrup sepatunya. Kencangkan ikat pinggang di tubuhnya dengan kunci pas. Membuka guci abu ibunya. Memasukkan pena dengan ringan. Dioleskan ke mata sebagai eyeshadow. Dan mencelupkan abu ayahnya sebagai blush. Kancing telinga juga langsung dipaku dengan stapler. Berjalan di jalan. Semua orang menutup jendela setiap kali mereka melihatnya. Dan putrinya lebih kejam. Setiap malam tidur di bawah guillotine. Di pagi hari, pohon besar membangunkan mereka. Cara ini dipercaya agar mereka tidak bangun kesiangan. Pugsley sangat mencintai kakaknya. Menyapa kakaknya Wednesday dengan kapak. Wednesday juga menjaga adiknya dengan baik. Selalu mengubur adiknya hidup-hidup. Pugsley melihat ayahnya berkeliaran di halaman. Langsung menembaknya dengan rudal. Kemudian ganti dengan bom. Lacey pengurus rumah hanya bisa pasrah. Ayahnya Adam juga tidak mau kalah, mengambil tongkat dan memukul kembali bomnya. Ibunya Morticia tidak pernah mau ikut campur. Dan beginilah keharmonisan keluarga ini. Itu selalu yang dia inginkan. Dia melemparkan bom kecil keluar jendela. Uncle Foster datang bertamu dan melompat ke meja. Adam melihat adiknya datang dari jauh. Sangat senang, langsung menginjak tubuhnya dan melompat, menyambutnya. Saat itu neneknya juga muncul, membawa permen untuk Pugsley. Oh, yes! But the bazooka isn't... Mereka adalah keluarga Adams yang aneh. Satu-satunya yang sedikit leli normal, adalah si Tanagan. Dia tidak pernah membuat keributan. Hanya saja sudah 3 tahun single. Terkadang dia akan bersembunyi di kamar melihat foto wanita. Sebuah keluarga yang penuh kasih. Malah diusir oleh warga dari sebuah desa. Mereka terpaksa hidup di kastil yang ada di pegunungan. Dikelilingi oleh kabut tebal. Keadaan terisolasi membuat Wednesday penasaran dengan dunia luar. Sampai suatu hari, balon merah terbang ke kastil. Wednesday sangat menyukainya. Seketika membuat orang tuanya khawatir. Saat melihat keluar, menyadari kabut pembatas antara istana dan kota menghilang. Jika begini, tempat persembunyian keluarga Adam cepat atau lambat akan terungkap. Mereka memutuskan keluar dari kastil. Mereka memutuskan keluar dari kastil, agar penduduk menerima diri mereka. Pugsley meminum air dari mangkuk anjing. Ibunya melihat putranya tapi tidak menghentikannya. Bahkan meminta putranya menyisakan untuk orang lain. Ini membuat orang yang melihatnya takut dan kabur. Adams membeli kopi. Membeli bubuk bekas kopi. Melihat orang menari. Foster ingin bergabung. Dia langsung melakukan battle. Tepat ketika keluarga Adam merasa penduduk kota tidak menerima mereka, seseorang bernama Margax muncul. Dia dengan ramah berbicara pada mereka. Ini pertama kalinya seorang penduduk memperlakukan mereka dengan baik. Keluarga Adams sangat senang mengundang Margax mengunjungi kastil. Karpet beruang kutub berteriak saat mereka masuk, dan si tangan kanan membawa keranjang buah. Margax merasa penasaran, lalu mengelilingi rumahnya. Tidak disangka ada lubang tanpa dasar di rumah itu. Bagaimana mereka bisa melewatinya? Seketika Morticia mengangkat roknya, melepaskan banyak semut. Sama sekali tidak peduli dengan Newton, membuat jembatan. Margax melihat semuanya dengan tak percaya. Tapi mereka tidak sia-sia datang ke sini. Dan putri Margax bernama Parker, karena bosan bermain ponsel di luar, dan tidak masuk ke istana. Kebetulan dia bertemu dengan Wednesday. Mereka lalu mengobrol dengan akrab. Mendengar cerita Parker, Wednesday akhirnya tahu betapa indahnya dunia di luar. Seperti bulian di sekolah. Sekolah yang megah. Wednesday senang mendengarnya, karena permintaannya putrinya yang kuat. Wednesday bersekolah di kota. Ketika tiba di sekolah, dia mengikuti kelas di lab. Guru meminta siswa membelah tubuh kodok ini. Yang lain hanya berani menyodok ringan. Dia malah menyiapkan peralatan di tempat. Menyalakan sakelar adalah 1 juta volt. Seketika lampu di langit meledak. Dia membacakan mantra aneh. Kamu pikir kodok ini mau dipanggang? Kemudian, kodok itu tiba-tiba hidup kembali. Kodok yang telah mati itu bangkit berdiri. Mengikuti perintah Wednesday, kodok-kodok itu menyerang Bethany, membuat semua siswa berlarian. Saat itu juga, Wednesday menjadi idola para siswa. Bahkan Parker mulai meniru penampilannya.
Margax mengira putrinya belajar buruk. Seketika langsung menyita ponselnya. Wednesday membantunya mencari ponselnya. Tidak sengaja memasuki markas rahasia Margax. Banyak monitor layar di sini. Parker melihat lebih dekat. Tentara Margax di rumah penduduk. Dia memasang CCTV. Saat itu Margax datang. Melihat bahwa rahasianya terbongkar, dia mengunci mereka di ruangan itu. Kemudian, dia sengaja menjelek-jelekan keluarga Adam. Penduduk yang marah berlari ke kastil ingin mengusir mereka. Wednesday melihat ini. No one torments my family but me. Jadi saya meminjam jepit rambut Parker dan membuka pintu. Keluarga Adams yang tidak mengetahui apa-apa, sedang mengadakan reuni keluarga. Tiba-tiba sebuah batu terbang masuk, membuat mereka takut dan melarikan diri. Ternyata penduduk kota menyerang mereka. Tanpa diduga, mereka membawa mesin. Kemudian batu-batu itu terbang satu per satu, membuat kastil itu hampir roboh. Dalam keadaan panik, bocah itu menunjukkan keterampilannya, menangkis serangan dengan amunisi. Tapi rumah ini tidak tahan lemparan seperti itu. Dalam sekejap, atapnya perlahan runtuh. Lach melindungi keluarga ini dengan tubuhnya. Dalam keadaan kritis, Wednesday muncul dengan keren, mengarahkan pohon untuk menyelamatkan semua orang. Lalu si jari menjentikan jarinya. Pugsley dengan ketapel, melempar bom ke mesin. Seketika hancur berkeping-keping. Wednesday yang mengetahui rahasia itu, menceritakan semuanya. Penduduk mengetahui bahwa mereka telah dimata-matai. Perlahan menoleh ke Margax, kemudian meminta maaf kepada keluarga Adams, untuk menebus kesalahan mereka. Mereka berinisiatif memperbaiki rumah mereka. Keluarga Adams berhasil diintegrasikan ke dalam kota, meskipun setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, cara hidup yang berbeda, tapi selama memiliki hati baik, semua orang berhak dihargai. Baiklah saya Aci, kita jumpa lain waktu.